Kami dari kelas 11 4 kelompok 2 ingin menampilkan hasil kunjungan wawancara kami di instansi bimbingan konseling SMA Negeri 50 Jakarta, yaitu Bapak Harsel, dan instansi petugas lapas Salemba, yaitu Ibu Devi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu, yaitu saya Akdona Trilandari. Saya Zaki Khairul Umam. Saya Astriana. Saya Delia Putri Rumi. Saya Zara Khairunisa. Dan ada satu teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Aiman Zikri Fadil. Jadi selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, saya Akdona dari kelompok 2 kelas Selamat pagi, 11 Dona. 4. Saya ingin bertanya seputar pelecehan seksual. Oke, silakan. Oke. Jadi pertama-tama, menurut Bapak, apa sih pelecehan seksual itu dan apa saja dampaknya terhadap korban? Pertama, apa itu pelecehan seksual? Iya. Mungkin saya jawab dengan kata-kata yang bisa diterima gitu ya. Saya kira pelecehan seksual itu adalah secara fisik ataupun verbal yang tendensinya untuk mencederai ya, atau apa istilahnya ya, nggak merugikan, tendensinya untuk melecehkan itu bahasa gampangnya apa ya, menjatuhkan martabat ya, menjatuhkan martabat orang lain secara seksual. Jadi seksual di sini yang dimaksud adalah tadi saya bilang, dalam tindakan tuh berarti meraba, mengelus, atau bentuk tindakan-tindakan lain yang menyentuh organ vital orang lain gitu ya. Organ vital bukan hanya kelamin tapi apapun. Bisa tangan, bisa rambut, bisa muka, bisa alat kelamin juga, yang mengakibatkan korban tidak nyaman gitu ya. Membuat korban tidak nyaman itu dalam tindakan, juga dalam bentuk verbal gitu ya, ketika kita menyampaikan atau melontarkan kata-kata yang menyinggung, menjatuhkan martabat orang lain dalam hal seksual. Misalkan kata-kata yang ya kata-kata menggunakan istilah kelamin kepada orang lain, atau kata-kata sex abuse dalam hal menyinggung atau menggunakan kata-kata alat kelamin, atau gini, merayu dengan kata-kata yang menjurus ke arah seksual, itu juga pelecehan. Oh, satu lagi yang saya belum sampaikan adalah tentang sex tape, bukan taping ya, grooming. Pernah dengar nggak? Grooming itu jadi kita pelaku melakukan sex chat gitu ya kepada korban gitu ya. Sexting kepada korban melalui media sosial, entah itu WhatsApp atau segala macam, yang tujuannya untuk si korban ini nanti terjebak dalam percakapan yang panjang sehingga korban tidak bisa mengelak gitu ya, untuk diajak ketemuan, dirayu-rayu untuk memegang bagian tertentu dalam tubuh segala macam dan seterusnya, sampai akhirnya mengadakan sebuah pertemuan. Lalu ini udah panjang ya, mengadakan sebuah pertemuan terus terjadi perekaman adegan seksual. Nah itu endingnya sampai di sana. Jadi saya kira itu koridor dari pelecehan seksual: verbal, sexting, dan fisik. Fisik berarti memegang alat kelamin atau memegang tangan, memegang apapun, selama si korban tidak terima, itu bisa disebut dengan pelecehan. Lalu siapa saja yang biasanya menjadi korban kejahatan seksual tersebut? Oke, kita dulu sering berpikir bahwa siapa saja yang menjadi korban kebanyakan perempuan. Iya. Tapi enggak juga. Sekarang pun laki-laki pun juga menjadi korban, gitu ya. Tapi dominannya didominasi oleh anak-anak usia di bawah umur kebanyakan, karena ketidaktahuan mereka dan ketidakberdayaan mereka untuk melakukan perlawanan, sehingga yang lebih dominan menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur.
Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak seusia SMA pun juga terkena juga mengalami hal tersebut, karena tadi ini kan juga beda tipis sama bullying ya. Kalau korban pelecehan dan korban bullying ini itu pasti mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya secara sosial biasanya untuk melawan balik orang-orang yang begini, karena pelaku biasanya menggunakan power, artinya kekuatan dia atau kekuasaan dia untuk bisa menguasai korban gitu. Lalu selanjutnya menurut Bapak, apa yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan perbuatan keji tersebut? Latar belakangnya ya? Latar belakang pelaku. Saya kira sih dari beberapa seminar yang kita ikuti dan kasus-kasus, latar belakangnya di pelaku itu sendiri. Saya paling gak suka ketika ada orang terjadi pelecehan seksual terus akhirnya si pelaku mengaburkan alasannya bahwa ya kenapa perempuannya, misalkan saya ambil contoh perempuan, kenapa perempuannya pakai baju yang mini. Oh, saya nggak suka tuh kalimat gitu, karena kalau kalimat itu dilontarkan itu sama aja mendiskreditkan bahwa pikiran laki-laki itu atau persepsi laki-laki bisa dipengaruhi oleh apa yang digunakan oleh orang lain. Ya kan itu berarti sama aja laki-laki gampang banget dong. Harusnya kita siapapun itu bisa mengelola pikiran dengan baik. Nah, saya kira yang melatar belakangi adalah si pelaku terlalu banyak menonton film porno. Itu yang utama. Karena kalau terlalu banyak nonton film porno itu akan merusak PVT kita di bagian otak yang prefrontal cortex, otak bagian depan, yang konon katanya, karena penelitiannya juga masih abu-abu, itu bagian otak yang menentukan kita berbuat baik atau berbuat tidak baik gitu. Jadi kalau ini udah rusak, otak yang bagian depan, kita sulit untuk membedakan mana perbuatan baik dan tidak baik. Sehingga kalau udah sering nonton film itu nggak bisa membedakan, udah dia ngelihat siapapun gitu pasti terdorong untuk melecehkan segala macam, entah itu menyentuh atau verbal, sorry to say, misalkan bagian belakangnya gede banget gitu dan seterusnya. Baik. Lalu menurut Bapak, mengapa pelecehan seksual masih banyak terjadi di masyarakat ini? Ya, sangat sedih sekali ya gitu kalau misalkan memang dengar, kalau misalkan kita sering seminar, makanya nih seminar ini digiatkan lagi karena memang kasusnya banyak terjadi, apalagi di lingkungan sekolah gitu ya. Yang lebih mirisnya lagi kalau kita sering dengar di berita, malah itu kadang dilakukan oleh oknum guru gitu ya, oknum guru gitu ya, yang aduh saya juga dengarnya sebel banget. Maksudnya harusnya kan kami itu di taraf tingkat kecerdasan emosinya yang sudah sangat baik untuk bisa mengelola itu, tapi kenapa masih ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu? Tadi pertanyaan apa? Mengapa masih banyak? Masih banyak ya. Saya kira semakin ke sini kayaknya akan semakin banyak karena internet juga sudah di genggaman kita, di tangan kita gitu ya. Tadi kan saya bilang latar belakangnya karena kita sering nonton film porno gitu ya. Kita kalau mau jujur gitu ya, kalau kita mau cek satu persatu handphone anak-anak itu pasti ada link-link yang akan mengarah ke situ kalau kita mau jujur. Cuman kadang-kadang kita kan menutup mata gitu ya, apalagi itu kan menyangkut privasi. Karena kita kalau mau buka itu kan harus izin yang punya segala macam. Nah, ya masih banyak karena internet di genggaman kita, dan untuk membuka itu link-link tersebut itu gampang, tinggal download VPN, masuk, nonton. Nah, itu kalau ditonton oleh orang-orang dewasa, saya kira masih bisa dimaklumi gitu ya, walaupun juga akhirnya kalau bisa berdampak buruk ya juga saya kira juga nggak baik itu. Jadi semakin mudah internet, terus kita bisa mengakses itu dengan mudah, nah itu pelecehan akan semakin banyak. Tapi juga gini, tadi kembali ke latar belakang, biasanya juga si korban pelecehan seksual waktu dia kecil, dia menerima pelecehan seksual waktu kecil, itu akan membekas menjadi luka batin, dan begitu dia dewasa, biasanya dia juga cenderung akan menjadi pelaku. Gitu. Iya, misalkan laki-laki dia mendapatkan pelecehan seksual dari pembantunya misalkan, atau
orang terdekatnya, omnya segala macam gitu waktu dia kecil laki-laki. Terus entah kenapa memang itu nggak bisa dengan mudah langsung diubah cara pikirnya untuk sembuh, karena kalau orang mendapatkan pelecehan seksual itu secara mental kedewasaan itu dia berhenti gitu ya. Jadi misal kamu usia 15 tahun terus kamu mendapatkan pelecehan seksual dari orang terdekat, misalkan om, tante, amit-amit gitu ya segala macam. Nah itu secara umur kamu naik, tapi secara mental kedewasaan kamu stuck di situ, dirimu. Jadi kamu akan tidak bisa maju pikiran, kedewasaan segala macam. Nah orang-orang yang seperti ini itu kalau tidak ditangani dengan baik bisa kemungkinan jadi pelaku gitu ya. Nah itu yang akhirnya juga makin banyak karena ini lingkaran yang harusnya diputus gitu ya. Tapi ya inilah tugas kita harus bisa. Ya ini kalian kan sedang meneliti ini ya. Semoga nanti kalian punya sebuah gagasan, ide yang bisa memutus ini semua gitu ya, pelecehan. Oke, lanjut. Menurut Bapak, situasi atau tempat seperti apa yang memungkinkan bagi pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut? Saya kira tempat ramai pun juga bisa ya. Tempat ramai pun kalau tempat sepi pasti. Tempat sepi itu kan korban pasti kan nggak berdaya kan. Apalagi si pelakunya itu punya kekuasaan dalam segi umur, punya power dalam segi status jabatan dia segala macam. Nah tempat sepi pasti, berdua doang. Dan tempat ramai pun juga bisa. Kalau di kereta-kereta itu kan juga sering tuh di komuter lain ya. Di komuter lain kurang ramai apa? Itu penumpang mepet-mepet begitu. Dikira pelaku tidak akan ketahuan gitu ya. Tapi kan sekarang kan udah banyak semacam kampanye-kampanye yang mendorong para perempuan kebanyakan untuk langsung teriak atau langsung meminta bantuan ketika terjadi kondisi seperti itu, agar orang-orang di sekitarnya bisa langsung menolong dia gitu. Gitu. Saya kira dimanapun bisa terjadi, nggak hanya tempat seperti itu. Selanjutnya menurut Bapak, bagaimana cara seseorang dapat terhindar dari pelaku kejahatan seksual? Nah, ini agak sulit ya, menghindar. Karena cara menghindarinya ini kadang-kadang pelaku kejahatan seksual itu kadang-kadang terstruktur. Gitu, terstrukturnya tuh tadi yang saya bilang, dia menggunakan sexting, grooming segala macam. Kenalan lewat Facebook, kenalan lewat jejaring sosial gitu, terus chat, terus si korbannya merasa diperhatikan, terus akhirnya terjadi kejahatan seksual. Tapi kalau itu kan yang terstruktur, kalau yang spontan juga banyak. Cara menghindarinya, saya pikir itu tadi ya, kita perlu ada kampanye-kampanye khusus gitu ya. Untuk edukasi khusus, kampanye khusus bagaimana cara menghindari itu dan cara mencegah agar tidak terjadi di tempat-tempat umum, tempat-tempat sepi segala macam. Biar khususnya sih kaum yang lemah kan dalam tanda kutip gitu ya, ada anak kecil, ada perempuan gitu ya, karena kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Nah pelakunya laki-laki atau pelakunya perempuan terhadap anak kecil. Nah itu juga bisa tuh. Jadi edukasi bahwa kalau kayak anak kecil kita perlu disampaikan bahwa yang boleh memegang tangan kamu hanya siapa. Yang boleh memegang kelamin kamu, anak kecil gitu ya misalkan, itu hanya ibu gitu ya. Jangan biarkan orang selain ibu memegang kelamin kamu. Nah itu perlu ada kampanye itu, perlu penegasan. Nah itu mungkin nanti ada kampanye juga yang diberikan kepada seusia kalian dan seterusnya. Saya kira dengan edukasi seperti itu yang terus digaungkan, saya kira itu bisa menghindarkan kita dari pelecehan seksual. Menurut Bapak, apa dampak yang terjadi kepada korban setelah mendapat perlakuan pelecehan seksual? Yes. Tadi saya udah bilang beberapa saya sih belum pernah ngalamin nanganin kasus yang pernah nggak ya? Tidak ngalamin secara khusus, tapi teman saya pernah ngalamin. Di bis waktu perjalanan dia ke kampus, pulang pergi dari daerah Polres Tangerang menuju UNJ
Tuh beberapa kali dia maaf digerayang-gerayangin pahanya gitu. Oh itu untung dia calon guru BK gitu loh. Akhirnya kita bisa healing gitu ya. Kita bikin konseling kelompok segala macam, dia bisa healing, bisa sampaikan, terus selesai. Nah itu kan di lingkungan support system yang baik. Iya. Bayangkan kalau misalkan di lingkungan yang dia nggak tahu dia harus minta bantuan kepada siapa. Karena khawatirnya ketika si korban ini mendapatkan perlakuan seperti itu, dia ngelapor kepada orang tuanya atau siapapun, padahal orang yang pelakunya itu dekat sama orang tuanya gitu ya. Nanti kalau misalkan ada intervensi kan dia akan takut ada dampak dari yang lainnya kan. Nah, dampak yang terjadi adalah si korban itu pasti secara mental itu nggak berkembang. Kalau dia di umur 5 tahun dia mendapatkan pelecehan seksual, dia mau umur 20 tahun tapi mental dia masih umur 5 tahun. Gitu. Jadi kayak saya pun kena akan ini tau Pak. Dulu saya umur berapa, saya masih kecil, saya lagi main di dekat rumah tetangga saya gitu. Ada orang laki-laki naik motor sama bawa anaknya atau enggak saya lupa. Dia menanyakan ke saya, "Dek, ada toilet nggak?" gitu kan. Terus saya kan belum tahu apa-apa. Saya bilang nggak ada, di sini nggak ada toilet umum. Saya gituin. Terus dia menunjukkan alat kelaminnya itu Pak. Kayak ini udah bengkak nih gitu. Saya jadi kayak takut gitu kan. Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung lari ke dalam. Terus bapak-bapak itu yang kayak gitu langsung berangkat cabut lagi. itu umur berapa kamu? Saya masih umur berapa ya? Masih SD kalau nggak salah deh Pak. Saya pun baru berani bilang belum lama ini sama ibu saya. Terus ibu kamu tanggapannya gimana? Ibu saya kan juga beberapa kali gitu pernah di bis, diliatin orang seintens itu. Jadi ibu saya juga ada traumanya gitu Pak. Nah, kalau kamu mau, ini bisa dilanjutkan kalau itu masih menjadi trauma. Karena kalau itu masih menjadi trauma dan bisa mengganggu, nah kamu bisa cari bantuan. Misalkan kamu hubungi psikolog. Karena kalau kami belum punya treatment yang seperti itu gitu. Paling kami hanya sebatas mengeluarkan keluh kesah kamu segala macam. Terus akhirnya nanti kami juga tawarkan beberapa opsi. Tapi kalau mau lebih lengkap, kamu nggak apa-apa ke psikolog. Nanti biar di sana treatmentnya dia lebih spesifik gitu kan. Ya kan kata bapak tadi umur bisa bertambah, tapi nggak dengan mentalnya kan. Iya. Jadi saya umur saya bertambah, tapi keinget itu aja gitu loh, karena saya pernah ngalamin seperti itu. Iya. Ya, tadi saya koreksi, yang saya maksud mental tidak bertambah itu ketika terjadi sentuhan dan sampai kepada adegan ini hubungan seksual, gitu. Sampai ada hubungan seksual, itu dia pasti nggak mungkin itu bisa ini, pasti dia akan stuck. Mohon maaf ya, bukannya kamu gimana, tapi itu kamu masih dalam koridor tidak terlalu parah. Iya. Makanya saya ini kan dan dibilang karena saya juga nggak Iya. terlalu gimana Itu kan besok paginya itu besok pagi pagi ngantar anak yang untuk gitu. Jadi dampaknya itu tadi ada beberapa kasus memang gitu, ketika si yang bersangkutan sudah terjadi hubungan seksual oleh si pelaku segala macam, dia terjadi di umur berapa, itu dia akan stuck di situ. Dan itu akan jadi pribadi yang tertutup, bahkan bisa sampai bipolar atau multipolar. Gitu. Kalian pernah dengar ini nggak kisahnya Sibyl, bukunya Sibyl? Jadi waktu itu saya kami pernah seminar. Jadi yang pembawa seminar itu dia cerita, dia menangani anak yang pelecehan seksual. Itu lama prosesnya 6 bulan. Jadi di awal pertemuan tuh si anak ini ditanyain nggak jawab sama sekali, 2 jam ditanya nggak jawab. Sampai akhirnya seminggu 2 minggu baru akhirnya ditanya. Terus si korban ini nggak ngapa-ngapain, dia cuman nunjuk ke belakang gitu. Ini kan yang konselornya, ini lama dia nunjuk ke belakang gitu kayak takut gitu, terus pingsan. Jadi ada halusinasi. Iya, dia pingsan. Begitu dia bangun, baru dia ke dirinya lagi gitu. Jadi aku pikir jadi dia ternyata sebelumnya tuh dia pakai dirinya yang lain gitu, bipolar segala macam, udah sampai kayak gitu. Itu dampaknya parah ya, jadi sulit. Dan kecenderungan kita orang Indonesia kalau misalkan ada yang
terganggu dalam hal mental, wah itu stigmanya udah jelek banget tuh. Padahal harusnya itu kita tolong gitu ya, jangan malah dijustifikasi, jangan malah dihakimi gitu. Itu harusnya kita tolong, kita carikan bantuan untuk dia biar dia bisa pulih secara mental, bukan malah oh dasar lu gitu aja lu. Padahal kalau emang kita di posisi korban, apalagi kalau kita melihat ilusi-ilusi gitu ya, itu menyebalkan dan sangat mengganggu gitu. Ya udah, makanya nih untuk kalian buat kampanye-kampanye yang positif agar aware terhadap, peduli terhadap kayak gitu-gitu, terus kesehatan mental segala macam. Saya kira itu. Ya, ada lagi? Terakhir nih, Pak. Jadi apa saran Bapak kepada korban yang masih takut untuk melapor dan memilih untuk memendamnya sendiri? Laporkan. Laporkan kepada orang yang tepat gitu ya. Jadi teman-temannya bisa dipercaya nggak ya? Laporkan kepada orang yang tepat ya pokoknya. Kalau di SMA 50 ini laporan kepada kami. Kami guru BK siap untuk menjadi orang yang bisa membantu kamu. Kalau misalkan ada korban di sini, gitu ya, kami akan carikan bantuan untuk kamu. Jangan sampai tidak melapor, harus laporkan. Karena kita harus usut tuntas pelaku-pelaku ini. Kalau misalkan amit-amit ada di sini ya kita akan tindak. Tapi kalau terjadi di luar ya kita akan memberikan sebuah support. Terus kalau misalkan ini lebih serius, nanti kita akan melibatkan juga psikolog anak, psikolog pendidikan untuk menangani segala macam gitu. Karena ini adalah hal yang serius. Barusan kemarin saya juga diminta untuk ikut seminar tentang ini gitu ya. Di DKI punya lembaga sendiri yang menangani ini juga. Jadi kita akan urus ini dengan baik gitu. Laporkan pokoknya. Nggak usah takut, kalian akan dilindungi pokoknya. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sudah sama-sama. berkenan kami. Ya. Selamat sore Ibu, saya Abdona dari SMA Negeri 50 Jakarta. Ingin bertanya seputar pelaku pelecehan seksual yang akan menjadi judul proyek sekolah kami. Maaf sebelumnya, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Devi. Oke, baik Ibu Devi. Saya ingin bertanya yang pertama yaitu, menurut Ibu, apa itu pelecehan seksual? Kalau menurut saya pelecehan seksual itu perbuatan seseorang kepada orang lain yang tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun non-verbal, melakukan tindakan yang secara tidak langsung ataupun langsung menjurus kepada perbuatan yang kepada perbuatan yang melecehkan ya orang lain gitu sih Mbak. Oke. Lalu apakah Ibu pernah menangani pelaku pelecehan seksual? Kalau pernah, kira-kira ada berapa banyak pelaku yang melakukan tindakan tersebut? Setelah saat ini ya, saya bekerja di Lapas Salemba. Ini merupakan lapas itu lembaga pemasyarakatan, jadi penjara untuk orang-orang yang sudah divonis bersalah ya. Iya. Jadi di tempat kami ini ada tiga orang yang dihukum karena kasus pelecehan seksual ya. Iya. Gitu. Oke. Saat ini tempat kita ini di lapasnya ada 3 orang. Mereka itu dengan kasus ada yang pelecehan seksual, ada yang memperkosa gadis di bawah umur, dan 2 orang memperkosa gadis di bawah, 1 orang memperkosa perempuan masih udah umur, yang 2 memperkosa gadis di bawah umur, dan kebetulan itu adalah anak tirinya ya, 2 seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk saat ini ada 3 kami seperti itu. Oke, baik. Ya. Lalu siapa saja yang biasanya menjadi pelaku kejahatan seksual? Kalau pelaku kejahatan seksual
itu bisa siapa aja, bisa yang baik yang kita nggak kenal, atau kalau misalnya kalau untuk dewasa mungkin ya, untuk orang dewasa mungkin bisa yang tidak kena, bisa banyak yang tidak kita kenal, tapi yang memprihatinkan itu pada anak-anak di bawah umur yang diperkosa oleh kebanyakan oleh keluarga yang istilahnya sebenarnya masih keluarga, masih mereka kenal ya. Iya. Kalau di sini tuh ada yang ayah tirinya sebenarnya. Oke. Lalu biasanya apa saja yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual tersebut, Bu? Kalau dari pengalaman saya di sini sih, mereka ya itu memang katanya hanya karena nafsu aja kayak seperti itu, dan kayak apa, adanya kepuasan dari istrinya atau seperti itu, jadi dia melihat anaknya, terus juga memang ada yang memang ada kelainan jiwa lah istilahnya ya, memang dia sukanya dengan yang anak-anak kecil seperti itu, merasa lebih puas dengan anak-anak kecil. Oke. Lalu biasanya apa saja hukuman bagi para pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual tersebut? Kalau hukuman bisa dibilang ada hukuman ya, hukuman sosial ya, dengan pidana. Kalau misalnya ya pidana kan diputuskan oleh hakim ya, mereka rata-rata di sini hukumannya di atas 5 tahun semua yang ini, yang dengan pelaku dan kejahatan seksual, sama inilah ya, hukuman sosial. Walaupun kita di penjara ini banyak penjahat istilahnya ya, semua yang di sini yang dihukum, tapi di sini kalau misalnya masuk dengan kejahatan seksual, apalagi kayak dengan anak kecil, itu mereka lebih dapat kayak teman-temannya lebih anti lah kepada mereka gitu, karena bagaimanapun walaupun mereka dihukum di sini, yang lain-lain tuh, tapi kalau dengar misalnya ada ini hukuman kasusnya apa gitu, dengan kasus kejahatan seksual, biasanya mereka lebih ini sih, lebih nggak suka gitu ya dengan yang tahanan dengan kejahatan seksual seperti itu. Jadi lebih berat sosialnya lah ya. Iya. Walaupun di dalam penjara pun mereka tetap lebih berat. dapat hukuman sosial gitu. Iya. Okay. Baik. Lalu bagaimana cara menangani para pelaku yang melakukan tindak kejahatan tersebut? Kalau ini kita ada kerjasama dengan psikolog, lalu jadi biasanya kalau misalnya mereka memang ada gangguan itu biasanya mereka kita konseling juga sih, dengan kita konsulkan ke psikolog di sini gitu. Kalau di lapas ya, sama paling ya itulah, jadi kayak nanti psikolog itulah yang menginginkan menggali lebih banyak alasannya kenapanya, lalu untuk pengobatan, perubahan tindakannya, perubahan sikap dan ininya di masa depan ya. Oke. Lalu pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa saran Ibu Devi kepada korban yang masih takut atau ragu untuk melapor dan memilih untuk memendam sendiri? Kalau saran sih memang harus ini ya, mungkin harus bicara dulu dengan keluarga pertama ya, yang paling bisa dipercaya untuk mendengar cerita. Ya, untuk melaporkan ke pihak lebih berwajib, untuk berwajib. Tapi memang butuh pendampingan. Kalau menurut saya sih emang butuh pendampingan orang yang kayak psikolog atau apa, karena bagaimanapun di tempat di sini kan masih banyak maksudnya kalau misalnya yang membuat
yang membuat orang-orang juga banyak yang nggak berani melaporkannya. Iya. Oke, Itu kalau makasih iya Ibu. Makasih banyak atas Ya. waktunya sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ya. kelompok project saya, Bu. Udah gitu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari Maaf ya saya. jadi melenceng kayaknya Iya, dari nggak apa-apa korban Ibu, jadi pelaku. makasih. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Itu ngebantu kita juga kok, Bu. Maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Ya, oke. Iya, Udah gitu aja ya, Mbak. iya, selamat sore Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, Mbak. Ya, sama-sama.